Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah bahas tema yang kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan, maka sekarang kita lanjut membahas tema yang ketiga, kasih Allah menyelamatkan. Kalau pada tema yang kedua kita diajak untuk dapat membawa orang kepada pertobatan, maka pada pertemuan ketiga ini kita diajak untuk menyadari akan kasih Allah yang menyelamatkan. Di mana setelah pertobatan kita akan kembali terhubung dengan Allah. Sehingga kita dapat memperoleh kembali kasih Allah. Untuk itu dapat dikatakan pertobatan itu adalah sebuah sarana untuk memperoleh pemulihan. Mungkin kita sedang jatuh. Mungkin kita sedang terpuruk. Sedang berjalan di lembah kekelaman yang seolah-olah tidak berujung. Maka melalui pertemuan ketiga ini kita diingatkan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang-orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Pada pertemuan ketiga ini bacaan diambil dari kitab Nabi Yoel, seorang nabi kecil yang daripadanya kita disadarkan akan kasih Allah yang menyelamatkan. Seperti yang ditulis pada Yoel 2 ayat 12. Di mana syaratnya kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan kepada yang lain-lain. Caranya dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh, karena Allah yang pengasih dan penyayang. Ini adalah tanda orang yang serius menyesal dan mau bertobat. Pertanyaannya, pertobatan yang seperti apa? Nah, Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Allah, Tuhanmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini adalah tanda pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya yang seremonial saja. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita lihat siapa Nabi Yoel ini. Memang tidak banyak informasi yang dapat kita peroleh tentang Nabi Yoel. Kecuali ia adalah anak dari Petuel. Juga tidak diketahui secara pasti kapan kitab ini ditulis. Namun dapat diperkirakan kitab ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Sehingga mereka sedang mengalami banyak sekali permasalahannya. Di saat mereka harus membangun kembali kehidupannya, membangun kembali keluarganya, negaranya, dan segala sesuatunya, mereka dihantam terus-menerus oleh gelombang kehidupan yang datang silih berganti. Kita tahu kalau kita ada punya masalah, biasanya terus-menerus sulit untuk bisa berhenti dan tidak putus-putus. Seolah-olah mereka juga sulit untuk dapat melihat harapan pada masa depannya. Nah, mereka juga diserang, dianiaya oleh bangsa lain, termasuk juga serangan ketiga dari Babel yang meluluh lantakkan mereka. Seperti yang dikatakan, apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip, dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan, dimakan oleh belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat, dimakan oleh belalang pelahap. Bayangkan, seolah-olah mereka dihajar terus-menerus. Kira-kira kalau seperti ini masih ada sisanya enggak ya? Rasanya ya pasti sudah habis-habisan lah. Sisanya pun dimakan. Untuk itulah Yoel di sini memberikan semangat kepada mereka untuk selalu memandang Tuhan. Kembali kepada Sang Punya kehidupan. Bacaan pada pertemuan ketiga ini diambil dari Yoel 2 ayat 23 sampai 27 yang mengatakan, "Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan berlimpah anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu,
maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, dalam kesulitan mereka diajak untuk bersuka cita. Bayangkan. Saat kita sedang terpuruk, sedang jatuh, boro-boro bisa bersuka cita. Tersenyum saja rasanya sulit sekali, bukan? Ya, kalau sampai tersenyum itu pun biasanya tersenyum getir. Tapi mereka di sini diteguhkan. Mereka diajak untuk bersuka cita. Bersuka cita di dalam Tuhan. Kita diajak untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita juga diajak untuk menyadari bahwa Tuhan yang adil menurunkan hujan di awal musim, dia juga menurunkan hujan di akhir musim seperti dahulu. Di sini kita diajak berefleksi. Bukankah Tuhan sudah memelihara kita dari dahulu hingga saat ini? Sudah memberkati kita dengan segala sesuatunya. Kita sudah memperoleh dan menikmati itu semua. Kalau dulu Tuhan sudah begitu setia memelihara kita, apa mungkin saat ini Tuhan akan melantarkan kita? Dia yang sudah memelihara tentunya akan terus memelihara. Dia terus akan memelihara kita dengan setia. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu percaya dan berserah saja. Memperbaiki diri, bertobat dengan sungguh-sungguh. Di mana Tuhan pasti akan memberikan pemulihan atas segala sesuatunya. Seperti dikatakan tadi, tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan menjadi kelimpahan dengan anggur dan minyak. Tuhan akan memberikan pemulihan lebih daripada sebelumnya. Seperti juga apa yang telah Tuhan perbuat pada Ayub. Masih ingat di mana Ayub dipulihkan dan diberi kelimpahan pada saat pemulihannya. Double dari yang sebelumnya. Juga kita dapat dengar dari kata-kata Yesus sendiri yang dia sampaikan kepada Petrus di Markus 10 ayat 29-30. Setiap orang yang meninggalkan segala sesuatunya karena dia dan karena Injil, sekarang pada saat ini juga akan menerima 100 kali lipat segala sesuatunya. Maka dikatakan pada ayat 26, Tuhan akan memperlakukan kamu dengan ajaib. Kamu akan banyak-banyak. Akan makan banyak-banyak. Ini tanda akan kelimpahan. Menjadi kenyang, inilah tanda kepenuhan. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Ini adalah hidup orang yang penuh syukur. Dan juga kita bisa menyadari kalau Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan, selalu ada bersama kita. Di sisi kita yang dengan setia selalu mendampingi dan menolong kita. Untuk itu, mari kita sadari. Saat kita sedang terpuruk, saat kita sedang jatuh, sedang berjalan dalam lembah kekelaman, saat kita menelusuri lorong gelap yang seolah-olah tak berujung, perlu kita sadari. Tuhan ada di samping kita. Dia setia menantikan kita untuk kembali kepadanya dengan tangan yang terbuka. Dia menantikan kita untuk kembali berbalik kepadanya. Berserah kepadanya dan mempercayakan segala sesuatunya kepadanya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.